sou de salto alto, vou deixar você na mira. Oke, jadi kenalin dulu gua Zer, dan kali ini gua bakal unboxing HP Poco F7 di sini ya. Apakah masih worth it buat tahun 2026? Nah, dan sini gua bakal nge-review HP Poco F7 ya, dan ini baru gua beli beberapa hari ini. Ini baru datang gitu. Dan gue beli di online shop itu lumayan, dapat flash sale di harga 5,2an. Langsung aja kita unboxing ya. Oke, di sini dapat ininya sama ini, itu sama ini ya. Langsung kita dapat HP-nya di sini, dan ini spesifikasi dari Poco F7 ini ya. Ini udah IP68 ya kan, sama Snapdragon 8S keempat, dan ini kencang banget. Kita singkirin dulu. Oke, jadi langsung gua hidupin aja ya, dan mau gua setup sedikit-sedikit, sama gua pindahin dari HP lama gua ke HP sini dulu ya. Oke, di sini setelah gua setup berapa menit ya, ini jadi kayak gini tampilan awalnya dari HP Poco ini. Di sini bloatware lumayan banyak ya dari sini. Ada Amazon, TikTok, VPS Office, Agoda, LinkedIn, Shopee, sama ini beberapa permainan ya kan. Di sini juga udah yang aplikasi-aplikasi ini yang di bawah ini baru gua tambahin dari HP lama gue ya, Redmi Note 14 Pro. Dan langsung bisa kalian hapus-hapusin aja buat bloatware-nya biar nggak menuhin ya, meskipun di sini udah 512 GB juga sih. Oke, jadi ini adalah HP-nya dari Poco F7, dan ini gua ambil warna putih ya. Dan sini itu dari back covernya ini udah pakai kaca, sama frame-nya udah dari metal ya. Oke, untuk pengetesan atau review di video ini gue bakal lakuin beberapa tes, antara lain itu satu tes yang kedua tes kamera, dan ketiga tes daya tahan baterai buat dipakai seharian, mulai dari dipakai sosmed sampai dengan main game seperti pengguna pada umumnya. Dan nanti di akhir video gue bakal spill beberapa poin atau value dari Poco F7 ini di tahun 2026. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengetesan pertama, yaitu tes uji gaming. Jadi untuk frame rate nya sendiri dari MLBB itu rata-ratanya ada di 117 fps ya. Untuk suhunya maksimal cuma ada di 41 derajat celcius, dan ini masih hangat aja. Untuk baterainya berkurang di 7% aja, tadi gua mainnya ada di 99 dan sekarang ada di 92%. Jadi berkurang sekitar 7% buat mainin 30 menit. Settingnya ultra 120 fps. Untuk suhu ini stabil banget ya, dari 35 turun naik jadi 40 derajat, dan stabil di 40 derajat dan naik dan turun. Itu aja. Untuk Mobile Legends settingnya ultra 120 fps. Oke, untuk pengujian selanjutnya di sini gua main Genshin Impact sekitar 20 menitan, dan di sini dari rata-rata efisiensi itu dapat di 55 fps dengan suhu yang
tinggi banget, ada di 47 derajat Celcius. Untuk suhunya sendiri ini udah mulai naik di menit 5 ya, udah langsung naik ke 47 derajat. Tapi untuk rata-rata FPS nya ini rasanya sangat mulus dan lancar. Di tengah-tengah ada kayak drop gitu, tapi pas main sebetulnya nggak terlalu kerasa sih. Jadi HP ini emang panas ya, terlebih lagi untuk main Genshin Impact highest 60 fps. Dan kira-kira kayak gini hasil tesnya. Oke, di sini untuk pengetesan game selanjutnya gue mainin game Wuthering Waves settingan ultra high 60 fps ya. Di sini gue main sekitar 20 menit. Untuk rata-rata fps itu ada di 48 fps dengan suhu lebih tinggi daripada Genshin tadi sekitar 48 derajat, dan ini panas banget. Untuk baterai itu berkurang di 10% untuk bermain di sekitar 20 menit. Dari grafiknya sini nggak rata ya, naik turun. Untuk suhunya juga naiknya lumayan cepat ya, seharusnya game-game seperti ini tuh mainnya pakai cooler sih ya. Oke, untuk Wuthering Waves segitu aja, dan kini kesimpulannya. Oke, di sini untuk game selanjutnya lagi gua mainin game Arknight Canfield di settingan high 60 fps rata kanan ya. Untuk di sini fps-nya rata-ratanya nggak stabil ya. Dari grafiknya ini kelihatan naik turun. Mungkin karena emang ini game masih baru juga ya, dan mainnya juga tanpa cooler. Dan untuk suhunya itu masih sama kayak Genshin maupun Wuthering Waves tanpa cooler. Itu rata-rata ada di 47 derajat dengan kenaikan suhu ada di menit 5. Nah, untuk baterai sendiri, untuk Arknight Canfield ini 20 menit, gua main selama 20 menit itu berkurang cuma 9%, lebih sedikit hemat ketimbang Wuthering Waves ya. Nah, untuk kesimpulan lainnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke game FPS, dan di sini gua mainin PUBG Mobile di settingan smooth 120 fps, dan di sini untuk rata-rata fps-nya ada di 114 fps. Dan suhunya juga lumayan adem aja di 45, sebenarnya nggak terlalu adem sih, agak hangat gitu. Dan di sini gua mainin selama 33 menit. Jadi kelebihan 3 menit itu berkurang di 13%. Nah, untuk suhunya ini naik ke 45 itu lumayan lama ya, ada di sekitar menit 20-an itu baru naik ke 45 derajat. Jadi game ini udah playable banget buat dimainin di HP. Dan suhunya nggak terlalu panas ya, nggak kayak Anfield, gua ataupun Genshin. Jadi masih sangat playable buat dimainin. Oke, gitu aja, dan berikut ini kesimpulannya. Last but not least, di sini gua mainin Garena Delta Force dengan settingan standar 120 fps. Jadi di sini gua milih settingan standar biar bisa dapetin fps lebih, karena di game kayak gini itu fps jauh lebih penting daripada visual ya. Nah, untuk grafiknya sendiri ini sini nggak stabil ya, naik turun. Sebenarnya agak stabil sih, cuma kayaknya sepertinya performa di limit ya, karena rata-rata fps-nya cuma di 90 fps, padahal di sekitaran 6 atau 5 menit pertama itu fps-nya stabil di 120 fps. Cuma ketika suhu udah nyampe di 43 derajat, sepertinya HP-nya ngelimit performa dari Poco F7 ini, yang jadinya rata-rata fps-nya itu cuma di 93 fps. Yang padahal seharusnya dari HP ini udah kuat ya buat jalanin game kayak gini. Karena dari itu di sini suhunya terpantau adem aja dan rada hangat aja di 43 derajat Celcius. Padahal tadi
PUBG Mobile itu lumayan anget di 45 derajat ya. Untuk baterainya sendiri di sini gua mainin selama 30 menit itu berkurang di 10% aja. Untuk gyro sebenarnya dari mau PUBG Mobile atau Garena Delta Force itu udah aman banget karena HP ini udah pakai gyro hardware ya. Jadi kalian nggak perlu pusingin buat tanya gyronya apakah aman atau enggak. Oke, mungkin segitu aja buat tes gamingnya, dan selanjutnya gue bakal tes ke kamera. Super KIP, yes. English. Oke, jadi ini adalah perekaman dari Poco F7. Untuk di sini ini gue langsung rekam dari mikrofon bawaannya ya. Jadi gimana suaranya? Kayak gini kira-kira. Untuk suaranya sih lumayan jelas ya, meskipun ini gua tag-nya nggak terlalu dekat sama kameranya. Nah, untuk resolusi 1080p 30 fps di sini kita bisa switch kamera ke ultra wide kayak gini. Tapi untuk yang settingan 1080p 60 fps atau di atasnya itu nggak bisa ganti ya. Untuk ultra wide kira-kira kayak gini kualitasnya. Di sini gua shoot down, detailnya udah lumayan kurang ya ketimbang kamera utamanya ini. Untuk ultrawide kita bisa dapat angle yang lebih luas, cuma dari ketajamannya agak kurang sih, tapi masih oke buat misalnya rekam buat ngeabadiin momen ya, semisal terlalu dekat gitu. Untuk di sini kamera Poco F7 juga udah mendukung fitur autofocus, dan di sini fokusnya cepat, responsif, dan gak ada delay. Selanjutnya untuk video malamnya kayak gini. Untuk videonya udah lumayan terang, stabil juga. Cuma di sini ada sedikit catatan, yaitu videonya fiturnya semakin terasa ya, karena ya Poco F7 ini sama Poco S7 Pro itu terkenal di jitternya, apalagi kalau malam begini itu jadi lebih tambah terasa. Tapi overall udah bagus buat HP di harga 5 jutaan. Selanjutnya di sini ada kualitas dari foto-foto dari HP Poco F7. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk daily use test. Jadi di sini gua bakal pakai HP ini mulai dari jam 6.32 di sini gua cas
dari baterai 100% gue cabut, dan sini gue bakal pakai kuliah dari pagi hingga sore, dan mungkin bakal main game tipis-tipis dengan koleksi data seluler, sama hidupin hotspot juga buat jalanin laptop. Ya, untuk selanjutnya di sini udah jam 8.34 dan baterai udah berkurang di 9%. Cuma buat buka Classroom, WA. Oke, di sini untuk selanjutnya di jam 9-an gue mainin Genshin sekitar 15 menit pakai data seluler. Baterai habis di 5%. Untuk suhunya juga panas banget karena ini pakai data seluler, jadinya menyentuh di angka 46 derajat. Itu di settingan medium 60 fps ya. Kalau buat main game sih mending pakai koneksi wifi sama cooler sih ya. Oke, di sini udah siang, sekitaran jam 12.19, dan sini gua makan dulu sebentar. Untuk baterai ini udah berkurang, udah di 61%. Dan untuk aplikasi yang gue buka kira-kira seperti ini. Di sini gue cuma buat main sosmed, buka Classroom, sama Genshin Impact 20 menit, sama main HSR juga 4 menit. Overall HP-nya lumayan hemat sih. Ya mungkin gitu aja. Selanjutnya gue bakal pakai lagi sampai malam. Oke, jadi sini gue udah baru pulang kuliah dan ini sekitar jam 3 ya, 3:06, dan sini baterai gue masih tersisa di 42%. Jadi berkurang sekitar 68% aja buat seharian dipakai dari jam 7 sampai jam 3 buat kuliah dengan koneksi data seluler ya. Apakah termasuk hemat? Di sini untuk screen time-nya itu hampir 3 jam. Di sini gua main game sebentar gitu, Genshin Impact setengah jam, kamera 10 menit, setelah itu sama Honkai Star Rail 4 menit. Sebenarnya bisa lebih hemat lagi kalau misal kalian nggak main game ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti gue bakal update lagi kalau baterainya udah sampai di 20%. Oke guys, di sini udah jam 9 malam dan sini kondisi baterai HP gue ada di 8% ya. Untuk screen time sendiri di sini udah dapat di 6 hampir 6 jam ya. Dengan rincian aplikasi yang gue buka kayak gini, gue main Genshin Impact setengah jam, habis itu main YouTube, buka Classroom buat kuliah, dan yang lain-lain ya. Di sini dari 100% dari jam 7 ke jam 9 itu habis di 6 jam. Yang berarti baterai ini mungkin lumayan awet ya untuk hitungan baterai biasa gitu. Dan pasti bisa lebih hemat lagi kalau misal nggak main game. Ini pun gue main gamenya normal aja, setengah jam Genshin Impact. Sama gue buka Honkai Star Rail sebentar gitu, 4 menitan. Jadi gimana soal daya tahan baterainya? Untuk daya tahan baterainya di sini berarti gue cuma ngecas sehari sekali aja ya, buat bangun tidur buat dipakai seharian. Jadi HP ini cocok banget di tahun 2026 buat HP daily gitu, cocok banget soalnya baterainya udah hemat banget. Dan semisal kalau nggak dicas pun seharusnya bisa lah buat sosmedan doang, dapat di 8 jam SOT-nya mungkin. Dan karena di sini gue juga pakainya data seluler ya buat kuliah, jadi mungkin pemakaian baterainya itu jauh lebih boros. Jadi misal kalau gue libur gitu, gue main HP-nya ini pakai jaringan wifi, itu pasti bakal jauh lebih hemat ya. Itu aja sih ya, mungkin gitu aja dari
bakal tes daya tahan baterai di HP Poco F7 ya. Overall baterainya udah hemat banget dan cocok buat dipakai seharian. Sini udah 6 jam ya. Oke, mungkin itu aja dari review singkat sebagai casual user dari Poco F7 ini. Overall HP-nya udah menawarkan value yang bagus banget untuk harga 5 jutaan gede. Di sini sebelum gua tutup videonya ada beberapa catatan penting yang bakal gua sampaikan sebelum. Yang pertama, dari ukuran HP-nya ini ada di 6,83 inch. HP-nya itu gede ya dan lebar gitu. Digenggam juga jadi agak susah gitu. Terlebih lagi back covernya juga lumayan licin, semisal dipakai tanpa casing. Tapi kelebihannya kalau semisal buat main game atau nonton film itu jadi enak banget karena layarnya luas. Cuma kekurangannya juga ketika dimasukkan ke saku itu jadi agak susah. Oke, ini untuk poin kedua itu dari UI-nya ya. Untuk UI-nya ini udah gua update ke HyperOS 3, sebelumnya di HyperOS 2. Untuk HyperOS 3 ini udah muncul banyak iklan ya, terlebih lagi di sidebar dan aplikasi Mi Video dan notifikasi iklan. Tapi sebelumnya di HyperOS 2 seperti klaim David Gadgetin itu sebenarnya HP-nya minim iklan ya, cuma karena ini bukan HP Poco flagship jadi banyak iklannya. Sebenarnya gampang sih, kalian tinggal akalin aja dengan matiin rekomendasinya di settings. Nah, untuk poin selanjutnya di sini gue bakal bicarain soal suhunya ya. Untuk suhunya sebenarnya kalau dipakai biasa itu adem. Cuma kalau semisal kalian main game di HP ini tambah cooler itu, kalau misal main game berat bisa mencapai suhu di 47 derajat Celcius dan itu panas banget. Terlebih lagi frame-nya udah pakai metal, jadi kalau misal dipegang tanpa casing itu jadi panas. Tapi sebenarnya kalau misal kalian ingin beli HP ini, kalian tuh wajib banget buat beli cooler ya. Terlebih untuk kenyamanan tangan kalian sama menjaga umur baterai lebih awet. Oke, untuk poin terakhir yang bakal gue sampaikan di sini adalah yaitu mengenai kameranya. Jadi di kamera Poco F7 ini sebenarnya udah bagus, udah cocok banget buat harganya. Cuma bukan yang terbaik, tapi nggak jelek juga. Tapi di sini ada minus yang lumayan kerasa, tapi bukan buat jadi deal breaker juga. Itu yaitu ada di kameranya. Kameranya itu muncul jitter ya, mau di siang hari maupun malam hari. Terlebih lagi di malam hari itu jauh lebih kerasa jitternya. Tapi untuk harganya udah oke aja sih, no complain juga, karena HP ini nggak fokus ke kamera ya. Nah oke, mungkin itu aja dari review singkat gue sebagai casual user dari Poco F7 ini. Overall HP-nya udah bagus banget sih dan nyaman banget buat gue pakai. Mungkin butuh penyesuaian buat ukurannya di 6,83 inch yang gede banget ini. Kalau semisal HP ini dibandingin sama Poco S8 Pro gimana? Sebenarnya kalau X8 Pro itu equal ya, hampir mirip-mirip aja. Cuma dari desain sebenarnya gue lebih suka Poco S8 Pro ya. Cuma karena gue lebih pengen nyobain Snapdragon jadi gue belinya HP ini aja. Package itu juga ya tangan kalian ya. Tapi sebenarnya masih worth it ini, soalnya ini udah dapat 512 GB langsung ya. Tapi kalau misal dibandingkan sama X8 Pro Max itu menurut gue bagusan X8 Pro Max ya. Kita udah 100 watt, 8500 mAh baterainya, sama udah pakai Dimensity 9500. Dari segi peringkat sih sebenarnya kayak sesuainya kayak gini, Poco S8 Pro, tapi itu Poco F7, dan yang terakhir itu top tierin nomor 1 itu Poco S8 Pro Max. Ya mungkin ini segitu aja dari video gua. Makasih yang buat mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.